Halo teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi di channel Gibran Arifin. Nah, hari ini saya akan update lagi ya perkembangan cabai merah besar yang saya tanam. Nah, tapi hari ini tidak ada aktivitas penyemprotan ataupun pengocoran. Hari ini saya akan membahas perawatan dari awal tanam sampai usia 55 hari. Ini usianya sudah 55 hari ya. Oke, kita lihat-lihat dulu. Nah, itu teman-teman, semuanya kelihatan hijau ya, dan tumbuhnya sejajar. Nah, jadi teman-teman, untuk perawatan di awal tanam, 5 hari setelah tanam, saya kocor menggunakan Morden dan juga Power Soil ya. Jadi 5 hari setelah tanam saya kocor. Nah, untuk pengocoran Morden dan juga Power Soil, interval seminggu sekali ya. Seminggu sekali menggunakan Power Soil dan juga Morden. Nah, kemudian pengocoran itu sampai usia 40 hari ya. Itu terus saya kocor menggunakan Morden dan juga Power Soil. Jadi sampai usia 40 hari cuma menggunakan Morden dan juga Power Soil ya. Tanpa menggunakan pupuk lain ya. Kemudian untuk penyemprotan saya hanya menggunakan insek ya. Dari awal tanam sampai usia 40 hari saya tidak menggunakan fungisida meskipun cuaca ekstrim ya, hujan panas, tapi saya tidak menggunakan fungisida. Saya baru menggunakan fungisida ketika tanaman sudah usia 40 hari, itu baru masuk fungisida. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat tunasnya itu terus tumbuh ya, dan juga warna daunnya sangat bagus ya. Pucuknya itu agak mengkilat. Nah, jadi mungkin ini efek menggunakan Morden dan juga Power Soil ya. Jadi tanaman lebih sehat, kemudian daun lebih hijau ya. Nah, untuk penyemprotan, kembali lagi ke penyemprotan ya. Untuk penyemprotan saya hanya menggunakan insek, kemudian memakai cover WP, cuma itu ya, cuma 2 bahan itu. Nah, cover WP untuk melindungi tanaman, melapisi daun tanaman, karena saya tidak menggunakan fungisida. Jadi saya menggunakan cover WP dari awal tanam ya, itu disemprotkan.
Nah, sekarang saya sudah menggunakan fungi ya. Nah, jadi ternyata sangat efektif ya menggunakan Morden dan juga Power Soil, karena di awal tanam itu intensitas hujan sangat tinggi. Jadi saya mengurangi penggunaan pupuk yang ada kandungan nitrogennya. Jadi saya memilih menggunakan Morden ya, karena Morden tidak ada kandungan nitrogennya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, untuk daun itu tidak terlalu lebar karena memang saya minimalisir penggunaan nitrogen. Jadi daun-daun itu tidak terlalu lebar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini menurut saya sangat pas ya untuk ukuran daun seperti ini, tidak terlalu lebar. Nah, meskipun tidak memasukkan nitrogen ya, tapi tanaman tetap subur dan sehat tentunya ya, seperti yang teman-teman lihat. Ini sampai sekarang belum ada yang layu satupun, busuk batang juga tidak ada ya. Nah, jadi teman-teman memang nutrisi yang tepat itu akan membuat tanaman lebih sehat ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, buat teman-teman bisa dicoba ya, untuk di awal-awal tanam coba menggunakan Morden dan juga Power Soil, apalagi kalau cuacanya ekstrim ya. Nah, untuk dosis Morden saya gunakan 250 ml untuk 1 drum atau 200 liter air. Kemudian Power Soil saya menggunakan setengah kilo untuk 200 liter air. Panas ya, kita duduk aja. Nah, selain membuat tanaman lebih hijau, Morden juga bisa mengurangi kerontokan ya pada bunga, karena dengan kandungan fosfat ya, jadi bisa merangsang pembungaan. Nah, ini sangat minim sekali kerontokan. Nah, untuk pupuk dasar saya tidak menggunakan pupuk dasar sama sekali ya, jadi cuma tanah aja, tidak pakai pupuk dasar kandang ataupun kimia. Dolomit juga tidak pakai ya. Ini saya kasih kapur ya, kapur bangunan ketika tanaman sudah berusia sekitar 30 hari. Jadi saya kasih kapur bangunan di lubang tanam. Pupuk dasar tidak pakai ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini total tanaman sekitar 1700 ya, 1700 batang. Dan semoga aja tidak ada kendala sampai panen ya, dan semoga aja dapat harga yang tinggi, karena saya sudah 3 kali penanaman tidak dapat harga ya. Jadi semoga kali ini dapat harga yang tinggi. Nah, ini kucing saya selalu ikut ya, ikut.
Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, akan saya jawab semampu dan sepengalaman saya pribadi ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan juga like video ini ya. Terima kasih yang sudah nyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.